Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhatillah, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para penuntut ilmu, khususnya siswa dan siswi SD An-Najah maupun MTS An-Najah, yang semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kembali lagi kita kepada melanjuti daripada tausiah yang lalu, yaitu meraih daripada hidayah Allah Ta'ala. Hidayah sekalipun adalah milik Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, melainkan hidayah itu adalah milik Allah Jalla wa'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Sekalipun hidayah itu adalah hak mutlak Allah, tetapi ada sebab-sebab yang dengan sebab itu, jika seseorang yang beriman kepada Allah melakukan sebab tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan hidayahnya. Ya, di tausiah yang lalu, ya, Ustaz telah menjelaskan ada 5 poin, yaitu dengan berdoa, kemudian mentauhidkan Allah, kemudian yaitu dengan berpegang teguh kepada Allah, ya, kemudian juga dengan senantiasa membaca Al-Quran, ya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah Ta'ala Ustaz akan melanjutkan kembali poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-6, ya, terkait dengan sebab yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, yaitu mendirikan sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa syariat dinul Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Nah, mendirikan salat adalah bagian daripada sebab yang dengan sebab ini Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang melakukannya. Karena dalam salat, ya, salat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam satu hari ada 5 waktu, dan 5 waktu itu adalah 17 rakaat. 17 rakaat itu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga penting bagi kita melakukan salat, ya. Bahkan kalau seseorang itu salatnya, ya, ditinggal-tinggal, ya, semau-mau dia, tidak sesuai dengan waktunya, maka fawailul lil musallin, terancamlah mereka orang-orang yang memainkan waktu sholat tanpa uzur. Bagaimana ketika dia meninggalkan sholat? Maka, ya, terjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia adalah fasik, dan sebagainya. Tetapi intinya adalah ketika seseorang itu meninggalkan sholat, maka dia akan terjauh daripada hidayah Allah Jalla wa'ala. Ini poin yang ke-6. Melanjuti daripada poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-7. Seorang muslim senantiasa harus mengerti daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pelajari daripada apa yang pernah, ya, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita beribadah tanpa tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita bisa saja sia-sia. Nabi kita yang mulia bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami ini, ya, suatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu adalah tertolak.
Atau dalam redaksi yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan ritual amalan ya yang dianggapnya adalah bagian daripada ibadah, tetapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan itu, maka perbuatan tersebut adalah sia-sia. Ya, waktu telah terbuang, tenaga telah tersita, ya, bahkan juga ya dari segi ekonomi, keuangan sudah habis. Ternyata Allah Ta'ala tidak menerima daripada amalan tersebut. Oleh sebab itu, agar mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, kenali mana saja yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan jauhi daripada perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya orang mengatakan, tetapi banyak yang melakukannya, ya, agama ini bukan dilakukan dengan banyaknya orang yang melakukan, tetapi agama ini dijalani sesuai dengan petunjuk, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga jangan mengikuti akal. Akal menganggap ini kan perbuatan baik, ya, ini adalah kebaikan. Agama itu bukan mengikuti akal, ya, bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi agama adalah mengikuti daripada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, khususnya kalian siswa SD An-Najah dan atau MTS An-Najah, maka kenali daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang tujuannya adalah dengan sunnah tersebut kita jalani perintah-perintah Allah, ya. Bahkan salat saja, ya, Nabi kita yang mulia katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian itu harus mengikuti daripada salat seperti yang kalian melihat Nabi kita Muhammad salat, ya. Bagaimana kita melihat padahal Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, yaitu dengan ilmu, dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-8, agar seorang muslim dapat meraih daripada hidayah Allah Ta'ala, maka carilah teman yang baik, yang saleh, ya, atau yang solehah kalau bagi yang akhwat, ya. Jangan cari teman yang tidak baik, ya, karena ini adalah sangat berpengaruh. Nabi kita yang mulia katakan, al-mar'u ala dini khalili, ya. Manusia itu tergantung agamanya kepada temannya, ya. Kalau temannya itu adalah baik, insya Allah Ta'ala dia akan baik. Kalau temannya itu adalah buruk, maka dia akan terbawa daripada keburukan tersebut, baik dari segi akidah, baik dari segi akhlak, muamalah dan sebagainya, ya. Satu contoh saja, ya, kisah yang mungkin setiap pekan kita baca, yaitu kisah Ashabul Kahfi, di mana, ya, seekor binatang, ya, yang dinamakan binatang anjing, dia mengikuti orang-orang saleh pada saat itu, ya. Akhirnya Allah Ta'ala berikan keberkahan pada binatang tersebut, sampai di antara keberkahannya adalah Allah Ta'ala firmankan dan Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Kahfi, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Bayangkan, mereka orang-orang saleh Ashabul Kahfi, ya, Allah Ta'ala berikan keberkahan dengan tidur salasami'ah, 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah lagi 9 tahun, 309 tahun tidur. Masya Allah, tidak ada perubahan dalam bentuk wajahnya, ya, tidak keriput, rambutnya tidak ubanan dan sebagainya, ya. Ini adalah keberkahan daripada orang-orang soleh. Begitupun, maaf, ya, binatang anjing ini ikut kepada mereka tidur selama seperti itu. Padahal kita tahu, ya, paling-paling binatang itu, ya, hidup di muka bumi ini berapa tahun, ya? Ada yang sampai 30 tahun, tidak ada, ya. Paling-paling 10 tahun binatang itu hidup, ya. Tetapi 309 tahun dia hidup dengan sebab apa? Di antara sebabnya adalah dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya. Oleh sebab itu kalian, ya, cermati kembali teman-teman kalian, ya. Kalau di sekolah, insya Allah Ta'ala teman-teman kalian adalah anak-anak yang saleh dan soleha, ya. Tetapi ketika kalian pulang, ya, maka hati-hati dengan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kalian, ya. Bisa saja, ya, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa yang jijik, jangan dibawa ke sekolah,
ya. Sehingga nanti teman-teman kalian akan mengikuti. Jangan ketika ada teman-teman kalian yang mungkin ya adabnya kurang baik ya, dengan mengucapkan kalimat yang tidak baik ya, jangan dibawa kalimat itu, jangan direkam di pikiran kalian, lalu kemudian kalian lemparkan di sekolah, sehingga teman-teman kalian yang seharusnya menjadi teman-teman yang baik ya akan tercemari. Jangan ya, cukup kalau seandainya kalian mendapatkan teman yang tidak baik di rumah, cukup itu saja, dan kalian saring ya sebaik-baik mungkin perkataan yang baiklah yang kalian bawa ya ke teman-teman sekolah, sehingga teman-teman sekolah di SDI An-Najah ya, baik di SDI maupun di MTS ya, menjadi anak-anak yang saleh dan soleha, yang senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa birrul walidain ya, taat kepada kedua orang tua, juga menghormati daripada guru-gurunya. Kemudian yang terakhir, poin yang ke-9, agar mendapatkan hidayah dari Allah, jangan lupa mendatangi majelis-majelis ilmu ya, di mana Nabi kita yang mulia katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Barang siapa yang menuntut ilmu ya, meniti jalan menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan kemudian ketika seseorang itu sedang menuntut ilmu, maka di dalam majelis tersebut malaikat senantiasa mendoakan, bersolawat kepadanya, yaitu mendoakannya agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya, pada poin yang ke-6 sampai 9 ini, 4 poin ya, yaitu mendirikan sholat, kemudian adalah mempelajari daripada sunnah Rasulullah SAW, mencari teman-teman yang saleh atau yang soleha ya, kemudian juga yang terakhir mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kalian semua adalah dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.